Al hikmatu min istirati tadkiyah, ya, bahwa seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyembelihan hewan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah atas dasar makna ta'abudi. Artinya ya memang itu perintahnya Allah seperti itu. Lah, hanya saja di situ ada beberapa makna yang berhubungan dengan syarat-syaratnya untuk disembelihnya binatang itu dengan cara syariat. Jenis ya, guys hikmah surah usaki sekilas baik ya. Anwa'ut tadkiyah, jenis-jenis penyembelihan ya, jenis-jenis penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam itu ada dabah ya. Dabah itu adalah proses penyembelihan binatang ya, proses penyembelihan binatang yang seperti kita lakukan, yaitu posisi nyembelih iki nang dhuwur, berarti nang gulu bagian dhuwur. Lah, nahar juga artinya nyembelih. Cuman kalau nahar itu berlaku pada unta. Mana unta iki nyembelih iki nang sebelahnya. Ya sampean tahu dalam nang TV, unta tuker. Wah, tuker terus nyembelih nganggo peso. Ngek kadang ora tugel, baleni maning ngek ngercara wong Jawa haram kowe ora sekali. Kadang nganti ping 7. Ya, sampean tahu mereka nang TV, apa nang YouTube ya. Nyembelih kan nganggo peso, ngadeg tekuk sikile duger ngek ora rampung. Ngek baleni maning ya. Ya. Lah, iku ndak masalah. Itu tetap itu biman zilati daf'atan wahidah. Nah, berarti ada nahar, ada dabah, ada akor. Akor itu adalah menyembelih binatang dalam keadaan darurat. Sampeyan gara korban sapine edan, biguar umpamane. Wis ora terkendali. Dalam kondisi seperti itu, pokoknya terserah. Baik dilukai atau apa, yang penting yang menjadikan binatang itu bisa mati. Bualang karo tombak apa bualang karo apa golok ya, atau umpamane saking ora terkendalinya, pokoknya pada anggota tubuh manapun yang bisa menjadikan mati itu sah ketika itu masuk kategori artinya memang sudah tidak bisa kendalikan, atau mungkin bisa tapi resikonya sangat tinggi. Sabine ngamuk oleh pura oleh, yaitu dengan menggunakan alternatif, yaitu sembelihan darurat. Nah, yang paling pokok dalam masalah penyembelihan itu kan syarat-syarat sahnya di dalam penyembelihan. Nah, syarat-syarat sahnya di dalam penyembelihan itu mencakup ada 3 aspek pokok. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan syarat yang berhubungan dengan orang yang menyembelih. Ya. Nah, orang yang menyembelih di sini harus satu orang muslim. Ya, itu orang muslim. Itu syarat yang pertama. Ya. Nah. Nanti. Ayakuna dabih musliman au kitabian. Itu sepokok muslim lah, kita habis wallahu alam ya. Lah, yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa di situ penyembelihan itu harus di situ itu adalah tidak boleh nyembelihnya itu untuk selain Allah atau dengan menyebut asma selain daripada asma Allah, atau nyembelih orang nggo sejen umpamane nggo atau nabi atau yang lain-lain. Pokoknya sembelihan-sembelihan yang di situ ditujukan tidak untuk selain Allah ya, tidak untuk Allah atau ditujukan kepada selain Allah. Ini bagi syarat-syarat yang berhubungan dengan yang menyembelih. Yang kedua yaitu aspek yang berhubungan dengan binatang yang sembelih. Nah, ini sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan binatang yang sembelih. Kaya umpamane sering terjadi sampean ayam kepidak mobil. Pak. Lagi
Ya. Lah. Biasanya nang desa kan berlaku hukumnya kapan gen metu getih halal. Kapan wis ora berarti keliru. Ya. Mana hal-hal yang penting harus diperhatikan bahwa supaya sembelihan kita sah. Hal-hal yang berhubungan dengan binatang yang disembelih itu adalah binatang yang disembelih itu sebelum disembelih di situ masih ada hayatul mustaqirah. Ini masih ada hayat mustaqirah. Apa yang dikehendaki dengan hayat mustaqirah? Ya, artinya apa? Hayat mustaqirah itu Allah yang tahya al hayat bisa babi marat, au jurhin, au nahwima ila syakil maut. Bihaitsu tusbihu harakatu itiroban katirobil matbuh. Hayat mustaqirah artinya apa ya? Berikan terjemahkan. Allah yang tahya al hayawan bisa babi marat. Artinya matinya binatang. Binatang tersebut itu benar-benar karena faktor penyembelihan. Tidak karena faktor yang lain. Contoh, ya, sampean duit jago, ketabrak mobil, pak. Ya, sing disembelih, umpamane ora disembelih tetap mati. Lagi karo kok disembelih, berarti uripe bukan karena faktor disembelihnya dia itu mati. Karena sebenarnya tanpa disembelih pun dia akan wis ora sah, wis bangke kategori. Ya, wis bangke. Patokne asale gen metu geti, wis ora ana hubungane. Artinya semua binatang-binatang, contoh rencak mau buat korban. Ketika binatang itu kemudian diangkut ternyata mobilnya guling. Nah, guling. Nah, begitu guling sapi keadaan kejet-kejet. Terus biasanya cepet golok disembelih. Lagi halal lapor, deleng. Artinya ketika kemungkinan besar tanpa disembelih sapi itu mati, berarti sudah tidak ada hayat mustaqirah. Berarti hukumnya batal. Lho iki marmut jane ora masalah kok sapi gede temen. Paham ya? Itu hayat mustaqirah. Itu sebelum disembelih itu harus masih ada hayat mustaqirah. Paham hayat mustaqirah ya? Wis tak contohna ayam ketabrak mobil. Wis pek. Nah, artinya seandainya sampean orang sembelih, ben tetap mati. Artinya binatang itu tanpa disembelih pun pada mati karena itu, bukan karena sembelihan. Ya, paham? Ya, itu berarti sudah tidak ada hayat mustaqirah. Ya, wajar lah. Makanya dalam penyembelihan itu harus cepat. Karena apa? Dikhawatirkan sembelih alon-alon sembelihnya. Urung nganti rampung, iki mati kewane. Nah, iki kan berarti dadine batang. Nah, paham ya? Itu gambaran hayat mustaqirah. Jelas ya? Allah yang al-habisa babi marat aujurhin. Tidak karena ayam larang wis delek ya, ayam larang pucat biru umpamane kan, kadang wis diuk deh sekali mana lah, biar cepet peso cepet padahal lenggane orang disembelih ben mati. Berarti sudah tidak ada hayat mustaqirah, baik dikarenakan sakit atau dikarenakan sebab luka. Paham ya? Nah iya, lu kewan korban tuku larang-larang terjun jurang, les kejet. Lah, ini bisa jadi masih ada hayat mustaqirah dan tidaknya adalah patokannya itu. Artinya hilangnya nyawa itu bukan karena sembelihan, tapi bisa jadi karena lukanya. Maka di situ itu hukumnya adalah hukum bangke. Ya, jelas ya. Iya. Angger pitik ya ora eman-eman, sing ngger wedhus. Waduh, halal. Lah, yus pokoknya semuanya. Wal maksud jelas ya. Katirobil fa in kana al hayy qabla dhahbi qad fuqidal hayat al mustaqirah fa in dabahahu inda idin la yu'tabaru tadiyatan.
Lah ketika binatang itu disembelih dan waktu disembelihnya itu sudah tidak ada hayat mustaqirah, maka sembelihan itu sudah tidak dianggap wala yahillu adzabihah, maka sembelihan itu tidak halal. Ya, lah kecuali di situ illa idza dukiya qabla dzalika takatan darurah alladzi tahaddatsna anha, kecuali sebelum itu telah dilakukan sembelihan darurat. Artinya sembelihan darurat, contoh sapi kan nggo korban stres ya, biguar wis ora terkendali, iki daripada ilang bualang bae karo golok. Lah berbalang karo diye getien tek diye lah iki mungkin wis kecet nembe kecet sembelih ini tetap halal karena sebelumnya sudah dilakukan dengan cara sembelihan darurat. Jelas ya? Jelas? Loh, ketika kita katakan bahwa di situ nggak ada hayat mustaqirah, loh sapi segede apapun ya kita katakan bahwa itu adalah bang. Loh bicara eman-eman, ya pancen eman-eman. Tapi masalahnya padang ketika itu orang kok kayak nang desa patokane, tapi gen metu getihe mau. Lah, engko kadang agen kejet-kejet. Ya, jago ketobrak mobil das ya kejet-kejet, tapi kejet-kejete seka. Lho, kira-kira matine sebab ketabrak mobil apa sebab sampean sembelih? Hah? Nah, ya ketabrak ya, sampean ora usah sembelih ya mati kok. Nah, permasalahannya kan jago. Lah itu. Lah, makanya hati-hati ya. Jadi ndak ada patokan terus metu gede apa ora genobar, itu ndak. Patokannya itu adalah hayat mustaqirah. Patokannya ketika binatang itu matinya itu adalah bukan karena sembelihannya, tapi faktor karena luka atau sakitnya, maka di situ bisa dipastikan bahwa di situ sudah tidak ada hayat mustaqirah. Ya, paham ya? Lagi, wis kecut-kecut PT larang, kuwi disembelih. Waduh, iki anu andalan iki larang banget kala. Engko wis genah wis kecut-kecut cepet dah. Iki sorana hayat mustaqirah ya. Jelas ya, di situ harus syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua di dalam penyembelihan di situ pertama itu harus ada apa? Ayutrokat tapi hayal qoblat tapi hayatul mustaqirah. Syarat yang kedua, qad kukulim minal hulqum wal marik. Wal hulqum majra nafas wal marik wa majrata. Falau baqiya syai'un min ahadim walau yasiran lam tahil adzabihah. Nah, syarat yang kedua di dalam penyembelihan itu di situ bahwa harus memutuskan hulqum dan marik. Hulqum itu apa? Hulqum itu jalan nafas. Wal marik itu adalah jalan makanan. Karena itu yang paling mematikan. Dan itu memang harus putus. Bahkan ketika di situ tersisa nggak putus meskipun sedikit, di situ lam tahil adabi tapi ada halal. Kudu bener-bener tugel ya, dalan nafas karo dalan makanan. Namanya ngono nyekel nganti potol ndase. Sebenarnya ketika umpamanya dangkat titik wis tugel urung ndak masalah kok. Ya, itu ndak masalah. Karena apa? Fasal qasir ya, fasal qasir artinya pisah-pisah yang sebentar itu tetap bimanzilati daf'atan wahidatan. Ya, pisah yang sebentar itu sama halnya dia adalah menyembelih sekali. Nah, jadi tidak masalah, cuman kan kita terlalu dramatisir mau dijungkir walik mending tugel sih sampai kena tata. Mestinya kan tidak harus seperti itu. Angkat sedikit, tolong. Urung, nah, ini tidak masalah. Cuman kita korban terjemah. Dan memang untuk diterjemahkan mau tidak mau ya harus artinya itu. Nah, tapi permasalahannya kita jauh dari sumber yang sesungguhnya. Nah, kemarin kan jadi dramatisir, nyembelih, waduh orang ngerti dongane, goblok. Ya sering. Santri khusuk goblok. Ki waduh
Apa kula mboten ngertos dongane, tak goblok temen. Lah ora ndonga pe halal. Jelas ya? Dalilu dalika marwahul Bukhari ya. Fi syirkati bab qismatil ghanam. Wa Muslim fil awdah bab jawazi tabhib bi kulli ma an haradam. An Rafi' ibn al-Qadij radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an haradam wa dzikrullahi alaihi fakulu laisa sin wa dhufr ya. Jadi yang penting di situ dipotong bagian itu ya, segala dengan apa? Dengan segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Kok di situ disebutkan asma Allah. Fakulu laisa sin wa dhufr. Yang penting jangan menggunakan yaitu sin itu gigi dan apa? Tulang dan kuku. Ya sin ya untu ya termasuk tulang, ya termasuk kuku. Lah kenapa ndak boleh? Yus pancen dawuh Kanjeng Nabi ora oleh. Ya. Faqat salafid ma yanharu dam wa inama yakunu dzalika biqat'i kulli minal khulqum wal mari final ayata qadu biqat'i ma wa tujadu bisalamatihi ma ghaliban. Nah, kenapa yang harus dipotong itu khulqum dan mari? Ya karena itu yang untuk yang paling cepat untuk bisa menghilangkan kehidupannya, yaitu dengan memotong kedua bagian tubuh tersebut. Makanya ketika kedua khulqum dan mari itu masih tersisa, kemungkinan meskipun luka itu parah tetap masih bertahan hidup. Yang ngono gurune kewer-kewer gini tetap urip. Kapan jalan nafas dan jalan makanan itu masih di situ masih ada. Nah, wa tu'raful hayatul mustaqirah fid dabihati bisiddati harakatin ba'da dabhi. Nah, untuk kita mengetahui indikasi atau ciri-ciri bahwa binatang tadi yang disembelih itu di situ masih ada hayat mustaqirah atau tidak, itu bisa diketahui dari ciri-cirinya bahwa pergerakan setelah disembelih itu di situ masih ada pergerakan sekarat, yo buanter, koyo proncal lagi disembelih ngegletak. Iki bisa, iki mustaqirah apa ora? Kemungkinan besar ketika sudah tidak ada gerakan itu kemungkinan besar di situ adalah wis ghairu mustaqirah ya. Jelas ya? Syarat yang ketiga al-isra' bil qat'i. Cepat ya, ketika menyembelih itu harus dengan cara yang cepat. Wa bidaf'atin wahidatin. Nah ini ya, ini yang kemudian banyak disalah pahami lah. Karena apa? Daf'atan wahidatan ini mau tidak mau pasti artinya harus sekali. Tapi pengertian sekali dalam bahasa fikih dengan bahasa terjemah itu yang berbeda. Tadi fasal yasir di situ bimanzilati daf'atan wahidah. Paham ya? Jadi secara gampangnya timbang mang wis diangkat dedek ora apa-apa tas burung ya. Jebule kok urung pindone ndak masalah. Ya. Lah momone gamane katugel cepet. Ya itu masih daf'atan wahidah. Nah, paham ya? Itu jarang pemahaman seperti itu ya. Mau paling gawat di surat kira-kira ya. Jadi nyembelih kowe kayak hidup dan mati. Ya mau kadang anak kiai nganti nyungsep ora karuan. Ya nang YouTube. Ya. Lah ya terlalu didramatisir. Karena itu korban terjemah, yaitu korban daf'atan wahidatan. Fala da'i bidhabhi wa abta'a fi muhawalatil qat'i falama intahi minad dhabhi lam yajid harakat fil hayawan kana dzalika dalilan ala anna qad fuqidal hayatul mustaqirah qabla tamamitab. Nah, kenapa di situ harus cepat-cepat? Loh, sekarang ketika kita menyembelih binatang, lah kemudian kita nyantai nyembelih ngek wis kaya sampean kelelar nyantai. Ya. Sehingga sampai kemudian terjadi sebelum selesainya penyembelihan itu di situ
binatang itu sudah tidak bergerak. Ibaratnya urung rampung nyembelih kewane wis mati disit lah. Itu bisa dipastikan di situ itu sudah tidak ada hayat mustaqirah, alias di situ menjadi bangke ya. Berarti haram karena dalilan ala anu qad fuqita al hayat al mustaqiratu qabla tamamid tabhid. Berarti wala yaqilu aqluha ya, mana di situ harus cepat tapi ora direwangi jungkir balik medeni wong. Ya artinya ya karena itu kepahaman yang selama ini kita tahu, paham ya. Jadi tidak harus pisah titik bolan balen iki masalah sudah banyak sing kadang membingungkan. Wis kalau ya mau nyembelih sapi saking gedene sapi tugel ya siapkan golok loro. Ya, golok loro. Bukan tugel tel, artinya enak cepet. Yes. Cara lebihnya ini masalah. Karena kudu sekali. Ayo korban terjemah. Paham ya? Jelas ya? Jadi tidak masalah. Tugel tel, ini golok, terusakan. Tugel maning ini tidak masalah. Itu masih bimanjilati daf'atan wahidah ya. Gampang ya. Korban penak ora? Hah? Penak, sembelih ya penak ora. Karena menjadi permasalahan kan di kita. Orang kebetulan di antara di sekitar kita itu sing ngurus korban ya ora pati ya ngaji, sing korban ya ora pati ya doyan ngaji. Panitia korban orang ngerti ilmune korban. Panitia zakat orang ngerti ilmune zakat. Takmir masjid orang ngerti urusan ya bubar tatanan. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadrisa Yusuf. Suatu saat ketika sesuatu itu diserahkan kepada bukan ahlinya, yus gari nunggu kehancuran kok. Nah, gimana? Panitia korban ngerti korban, bro? Makanya berantik. Yo sopeng. Iya. Iya ora? Lah yo, wis masalah tok, ya. Nah itu makanya itu ya, apapun ya, bagaimanapun keadaannya kita secara harus kita sosialisasikan bahwa korban itu ndak sedramatisir itu ya. Jadi masalah panitia ya kena ora masalah. Loh, nang salam saya dulu enggak wis sembelih bocah pondok dewan tukang bakari. Tuku wedhus sembelih nges wis ana bakari. Lah suwe-suwe domong wong kon dikumpulno dibagi batur berkebagian waduh. Iya, dulu saya korban wedhus dewan kayak tukang bakari. Bakari sentak wis. Tapi kemudian ya itu sekali, padahal itu kan saking gampangnya, ya kan? Nggak ada masalah. Lu sampean terus umpamane duwene duit minim umpamane kan, mumungan tuku wedhus cilik. Ki daripada dadi omongan wong sembelih penang omah gos wis beres. Tanggane jujugi. Ya. Karena sasaran objek pokoknya adalah iraqati tak korban ilallah. Lu sing penting nang kono kan memenuhi syarat. Pengennya yo sing top, tapi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa seperti yang kita harapkan. Yo minimal nglakoni. Wis bener mentok maning. Nah cempe ora apa-apa lah sebelah pokoknya minimal yo didaf itu tomak iki dadi ora berpotensi wis delek korban anane masalah tok. Sing kuatone berjuang ya ana sing ngumpetna buntut, ana sing kuping, ana sing apa maling tok anane. Lah iya lho engko sing bagian korban ya ora ngerti iki korban wajib iki korban sunnah. Lho ki terus rumangsane terus rumangsane terus dadi luwih apik. Lho iya sing ngutil ya pirang-pirang iki bagian orang panitiane kadang ya nyponsori. Iya. Jadi kan masalah. Nah, tapi yang menonjol di situ adalah aspek sosial.
kadang kok kedok tok. Nah, makanya dalam syarat itu kenapa? Lah supaya kita masing-masing mampu kok untuk korban. Ketika kita sosialisasikan fikih korban dengan yang mampu. Urunan pira Pak Mas Amim? Urunan pira sekorbanan? Kalau yang sudah berjalan itu di sini 1.200.000. 1.200.000 itu sudah cukup kok korban. Apa ndak urunan sing orang genah-genah? Wong sing soleh deset kok terus jaminan egin bertahan umure 5 tahun ber. Jaminan. Lah terus jaminan dalam waktu 5 tahun itu mampu untuk urun apa ora? Lah ketika kemudian itu ndak bisa terwujud, fitnah orang. Fitnah. Lah ya dibalik saya kampung begitu oleh mati. Lah terus yang tanggung jawab keluarganya melarat kabeh. Ngomongan bingung lah ngurusi ya. Lagi terus korbannya menjadi korban siapa? Makanya dalam masalah itu korban patungan ini dalam madzhab saya mestinya tidak boleh. Ya patungan seperti itu. Bahkan dalam madzhab lain yang memperbolehkan itu dengan kriteria yang sangat ketat. Sapi siji ngomong pitu. Mana sapi tetap sing paling utama sapi onta dalam madzhab Imam Syafi'i. Itu pun ketika dalam perhitungan dibandingkan dengan 7 ekor kambing itu dagingnya lebih banyak onta atau sapi. Ketika dalam perhitungan kok dagingnya lebih banyak dengan kambing, maka yang lebih utama itu adalah 7 ekor kambing. Ini daripada gantung ngalor ngidul 1.200.000 saya pastikan bisa korban. Ya, lanangan larang wadon. Nah, selama ini kan kita disodorkan kudu bondo sing gede, dhuwur, sungune melangkrang. Nah, iku nek pancen mampu. Lah ndak berarti ya ngalap sah. Ya, paham ya? 1.200.000 bisa korban. Itu harus kita sosialisasikan. Artinya korban wadon iku bisa. Lah sing digugut cangkeme brantik siapa? Ya, masjid kuat sih ya. Pasti kuat. Lah seiring berjalannya waktu kok kita mampu monggo silahkan, tapi minimal itu ya, jelas ya. Terus syarat yang selanjutnya adalah apa? Syarat yang berhubungan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih ya. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih itu haruslah alat itu adalah alat yang bersifat tajam ya, baik itu dari besi, tembaga atau peluru. Ya, peluru ya, sing tukang nembak kuwi nek perlu jane diusahakan pelurune sing lancip. Ya, bisa waqasbun wa zujat, bisa dengan menggunakan inis, spring ya, terus dengan menggunakan kaca ya, dengan menggunakan batu dan yang itu bisa ya. Yang penting di situ memiliki sifat tajam. Artinya apa? Binatang itu matinya itu benar-benar karena suatu benda tajam atau runcing. Jadi bukan karena tekanan. Loh. Ayam antem watu mati gua. Mati. Tapi mati nih bukan karena benda tajam, karena ajur. Ya lah ya makanya gue lebih ikhtiyat sing peluru sing tukang nembak kayak diren kayak kudune peluru sing lancip. Karena apa? Ketika peluru tumpul berarti dia masuk saking kenceng bukan karena faktor tajam. Ya ayam disembelih mati pura mati. Bualang watu sing semen itu dengan kekuatan yang tinggi mati pura mati. Tapi matinya bukan karena benda tajam, tapi karena tekanan. Nah,
maya antakuna al mimma yujrihu hadihim fala tatimu at-tadkhiyatu bima yuqtalu radkhan bithiqalihi kahajarin ghairu muhaddad. Nah, makanya sembelihan itu tidak bisa dikatakan sebagai sembelihan yang benar ketika di situ dengan menggunakan benda-benda tumpul ya. Jadi nganggo watu tapi watu sing ora landep yo. Lu watu ora landep bisa melukai bisa. Orang percaya sampean buktekaken. Ayam delehna nang watune. Totok nganggo watu sing ora prot tugel ora. Tugel. Tapi itu bukan karena benda tajam, itu tidak boleh ya. Wa dalilu dzalika hadisul Bukhari wa Muslim asabik ma anharadam wa dzukira alismullahi alaihi fakuluh ya. Dan yang bisa disebutkan nang ngono engko maca bismillah disembelih dengan apapun, yang penting di situ selain daripada tulang dan kuku ya. Wa inna ma yanharu dam ayasilu bisyiddah ma yujriu bi'ati amma ma yuqtalu radkhan bithiqalihi falaysa min sani ayan harodam. Asartu asani, syarat yang kedua ya, syarat yang kedua yang berhubungan dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan alat untuk menyembelih. Yang penting bahwa alat takuna alatut tabhisinan waladuf dufron. Yang penting alat-alat yang digunakan untuk menyembelih itu bukan alat yang terbuat dari kuku dan juga tulang atau gigi cokot umpamane. Cokot tugel mesti, tapi itu ndak boleh. Nah, meskipun di situ itu bisa mematikan dan bisa mengeluarkan darah. Wa dzalika li anna tabi'at mustasna bin nasil hadis min umumi ma yajuzu, karena itu adalah pengecualian yang di situ didasarkan dengan nas hadis, yaitu hadis apa? Yang penting yaitu yang pada hadis disebut laisa asin waduf. Silahkan sembelih dengan segala sesuatu yang tajam yang bisa mengalirkan darah, yang penting selain daripada sin waduf dufer. Nah, sin berarti gigi, wadufr dan kuku. Nah, berarti termasuk di situ gigi dan kuku itu adalah bentuk-bentuk tulang yang lain, baik itu tulang dari manusia ataupun tulang selain manusia. Nah, loh kenapa ini dibedakan? Yus ta'abud, murni, karena di situ disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi kuabet di antara dalam masalah-masalah penyembelihan itu yang menjadi tendensi atau dasar itu semua itu adalah ta'abud cara kongaren sendikoda dawuh. Jadi ya tidak ada alasan atau kemaslahatan yang lain-lain. Karena apa? Mungkin kamu akan bertanya, lu apa bedanya peso sing sekang tembaga karo peso sing sekang tulang. Nah, ketika bicara ta'abud yo wis ya, ta'abud wis derek dawuh. Lu ngentut kok sing dibasuh raine ora nyambung temen. Yo sembuh kuwi jenenge ta'abud. Lah terlepas kemudian ada sebagian yang menafsiri karena wong ngentut kowe isin terus raine dadi abang mangkane rene bilang lah kuwi isin kan nang Indonesia entut dianggap lho nang Arab yo wis ngentut dangkat sikile brot wis ora ana wong grekut. Nah, tapi inti dari itu ta'abud yo ora ndak ada alasan, ndak ada apa, wis pokoke sendika dawuh. Nah, mestinya logika ngentut kan cukup silih, ngapa raine apa hubungannya? Nah, itu yang dikatakan ta'abud. Demikian juga, lo apa bedanya? Lo tulang itu kan bisa tajam. Bahkan di suku-suku pedalaman yang menjadi senjata pokok bahkan digunakan untuk menyembelih itu terbuat dari tulang. Loh, kenapa dibedakan? Ya sembuh pokoknya manut baik. Ya, wis ora dadak alasan. Kok alasan tetep mumet, tetep landep tembagane mbamane. Lho, tapi kan sasarannya nyembelih. Lho nyatane iki bisa nggo nyembelih. Nah, yo mesti mentah. Sasaran di dalam masalah itu ya sudah ta'abud. Ta'abud pokoknya sendika
sendika dawuh ya apa sing didhawuhi. Jadi ndak tinjauan alasan atau maslahah ya. Falafdal fi ma'rifati sababil isti'a'ul inda hadal qaul wallahu a'lam ya, jelas ya. Ya, jadi gimana masalah korban, masalah penyembelih jelas.